Di lorong sempit yang kotor dan berantakan, suasana terasa selalu riuh setiap saat. Bong Ju-hyuk berjalan sendirian menembus jalanan itu, melewati keramaian dan ejekan orang-orang yang tak ia hiraukan. Ia terus melangkah menuju satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah, sebuah ruangan kecil berukuran sangat terbatas yang terletak di bagian atap bangunan tua tersebut. Di usianya yang ke-25, Ju-hyuk harus bekerja di 3 tempat berbeda sekaligus, mulai dari minimarket, restoran, hingga pekerjaan fisik harian, hanya untuk bertahan hidup. Meski sudah berjuang sekuat tenaga, seluruh penghasilannya habis untuk melunasi utang, sehingga ia tak pernah bisa menabung atau memperbaiki nasibnya. Makanan sederhana menjadi santapan sehari-harinya, dan ia merasa tak memiliki keahlian istimewa maupun harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saat sedang makan, cahaya biru menyelimuti seluruh ruangan dan sebuah pengumuman muncul di hadapannya. Ia terkejut luar biasa hingga tersedak dan jatuh dari kursi, namun perlahan mulai menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi pada dirinya. Ia telah terbangun sebagai seorang pemilik kekuatan istimewa. Kekuatan yang baru didapatkannya bisa mengubah nasibnya sepenuhnya, bahkan memberinya kekayaan yang tak terbayangkan. Namun di balik keistimewaan itu tersimpan risiko maut. Untuk menggunakannya, ia harus masuk ke dalam menara misterius yang penuh ancaman. Di sana, bahaya menanti dalam berbagai bentuk, mulai dari serangan monster, suhu ekstrim yang mematikan, racun, hingga jebakan tersembunyi yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Setelah yakin ini bukan mimpi, jendela informasi kekuatan muncul di hadapannya. Ia mengetahui bahwa dirinya adalah pemula tingkat 1, dengan kemampuan inti yang sangat langka, pemanggilan tingkat maksimal. Selain itu, ia juga memiliki hak istimewa untuk masuk ke menara dan memiliki ruang penyimpanan khusus di sana. Setiap pemilik kekuatan memiliki jenis kemampuan yang berbeda-beda, mulai dari keahlian bertarung, pertahanan, hingga penyembuhan. Jenis pemanggilan adalah kemampuan istimewa yang memungkinkan penggunanya memanggil berbagai makhluk untuk membantu, seperti roh, binatang sihir, golem, hingga makhluk legendaris lainnya. Informasi selanjutnya menjelaskan bahwa seluruh kemampuan istimewa hanya bisa diaktifkan saat berada di dalam menara, dan tak bisa digunakan di dunia luar. Di luar sana, ia tetap sama seperti manusia biasa pada umumnya. Ju-hyuk mulai memahami batasan dan cara kerja kekuatan yang baru ia miliki ini. Saat ia mencoba memahami kemampuannya, cahaya ungu tiba-tiba meledak dan membentuk sebuah gerbang di tengah ruangan. Dari dalam cahaya itu, perlahan muncul sosok seorang pria dengan penampilan gagah dan kekuatan yang memancar kuat, hasil dari pemanggilan pertamanya yang tak disangka-sangka. Cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba memancar di tengah ruangan sempit itu, membuat pemuda itu terpaku diam dengan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menatap tak percaya pada sosok yang perlahan muncul dari dalam cahaya, bukan makhluk roh atau golem seperti yang biasa ia dengar, melainkan sesosok manusia sungguhan dengan penampilan pemburu yang tangguh. Pria itu tampak santai, seolah keberadaannya di sana adalah hal yang paling wajar, lalu menatap panci ramen yang mengepul di meja dengan tatapan penuh minat. Ia segera duduk tanpa ragu dan menyantap makanan itu dengan lahap, namun tak lama kemudian wajahnya memerah padam, tubuhnya terguncang batuk-batuk hebat seolah tak sanggup menahan rasa pedas yang asing baginya. Pemuda itu hanya bisa memperhatikan segalanya dengan tatapan kosong, semakin bingung dengan apa yang baru saja ia lakukan. Pikiran pemuda itu penuh dengan kebingungan, bertanya-tanya bagaimana kemampuan pemanggilan ini bisa berfungsi dengan baik di luar menara. Padahal sepengetahuannya hal itu mustahil terjadi. Tiba-tiba layar informasi sistem muncul di hadapannya, menjelaskan bahwa kemampuan istimewanya memungkinkan ia memanggil manusia maupun makhluk setengah manusia dengan berbagai jenjang kekuatan, mulai dari yang biasa hingga yang paling legendaris. Layar itu juga menuliskan aturan mutlak yang harus dipatuhi oleh siapapun yang dipanggil, harus melindungi nyawa pemanggil di atas segalanya, wajib menaati setiap perintah, dan keselamatan pemanggil adalah prioritas tertinggi jika terjadi perselisihan. Ia menyadari betul keuntungan besar yang dimilikinya, namun rasa penasaran akan identitas pria di hadapannya pun semakin menguat. Informasi rincin perlahan terbuka, mengungkapkan bahwa pria itu bernama John Corsak, seorang pembunuh jenjang SR yang dulunya merupakan anggota yang dibuang dari persekutuan pembunuh kejam. Ia dikenal sebagai sosok gila dengan tingkat keberhasilan misi mencapai 99%, bahkan pernah berhasil menumbangkan penyihir hitam tingkat tinggi sekalipun. Seketika bayangan-bayangan masa lalu mengalir masuk ke dalam ingatan pemuda itu,
terlihat John yang selalu mengikat pita merah di kepala setiap korbannya sebagai tanda tugas selesai, hingga akhirnya ia menemui ajalnya saat gagal menaklukkan ahli pedang terkuat di seluruh kerajaan. Pemandangan itu membuatnya memegang kepala yang terasa berdenyut sakit, merasakan beban berat dari kehidupan kelam yang pernah dijalani sosok di hadapannya. Saat kesadaran kembali pulih, John sudah berlutut dengan sikap yang sangat sopan, sepenuhnya siap menerima apapun yang diperintahkan kepadanya. Pemuda itu pun menyampaikan keinginannya untuk membereskan sisa makanan dan merapikan ruangan, dan dalam sekejap mata semuanya telah selesai dengan sangat rapi dan cepat tanpa ada satupun pertanyaan atau penolakan. Ia semakin yakin bahwa aturan kepatuhan mutlak itu benar-benar berlaku sepenuhnya, dan kini hidupnya telah terikat erat dengan sosok pembunuh legendaris yang penuh rahasia itu. Dengan suara pelan namun tegas, Bong Ju-hyuk meminta sosok pembunuh itu menggonggong seperti anjing. Tanpa ragu sedikit pun, John Korsak langsung menurutinya sepenuhnya, bahkan tidak ada sedikit pun rasa malu atau keberatan di wajahnya. Melihat pemandangan yang tak terbayangkan itu, Ju-hyuk terpaku diam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia teringat betapa sombong dan berharganya harga diri pria itu di masa lalu, sehingga ia khawatir jika tiba-tiba John marah dan menyerangnya. Namun kekhawatiran itu lenyap seketika, John justru melakukannya dengan riang gembira, seolah perintah itu adalah hal yang paling wajar baginya. Ju-hyuk tak bisa tidak mengakui, bahwa apa yang dilihatnya ini benar-benar bentuk kepatuhan mutlak yang nyata. Tiba-tiba suara dentuman keras menghantam pintu apartemen, membuat suasana seketika menegang. Suara bentakan kasar terdengar dari balik pintu, memanggil nama Ju-hyuk dan menyuruhnya segera membuka pintu. Wajah Ju-hyuk seketika pucat pasi, ia baru teringat bahwa hari ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran bunga utang yang ia pinjam. Dengan tergesa-gesa ia memanggil John agar bersiap, sementara ingatan pahit kembali berputar di kepalanya. Uang 10 juta won itu ia pinjam untuk biaya operasi tulang panggul ayahnya yang terpeleset di atas es, serta untuk menutup biaya kuliah adiknya. Bank tidak mau meminjamkan uang padanya, sehingga ia tak punya pilihan selain meminjam dari lintah darat swasta. Ia berharap bisa melunasinya dengan cepat, namun pokok utang tak berkurang sedikit pun, padahal ia sudah membayar bunga lebih dari 5 juta won. Ia tahu ini adalah langkah bodoh, namun jika waktu diputar kembali, ia tak akan mengambil keputusan yang berbeda. Mendengar perintah itu, John langsung menarik pedang dengan senyum mengerikan, siap membunuh siapapun yang datang dan menyeret mayatnya kembali. Ju-hyuk buru-buru menahannya, menyadari bahwa hal itu hanya akan membawa masalah yang jauh lebih besar. Ia segera menyuruh John bersembunyi di kamar mandi, melarangnya bergerak sedikit pun atau mengeluarkan suara apapun. John yang biasanya kejam itu malah bertanya dengan sopan apakah ia boleh tetap bernapas, yang membuat Ju-hyuk lega sekaligus heran. Sementara itu, penagih utang yang berbadan besar dengan bekas luka di dahi sudah menyeret Ju-hyuk keluar. Ia meminta maaf karena lupa membayar, dan mengatakan uangnya baru saja dikirim. Penagih itu malah tertawa sinis, menyarankan agar Ju-hyuk menjual organ tubuhnya jika kesulitan membayar, bahkan menyebut adiknya akan berharga lebih mahal karena masih muda. Ju-hyuk hanya bisa tertawa kaku menahan amarah, lalu bergegas masuk kembali ke dalam apartemen setelah penagih itu pergi dengan ancaman terakhir. John kemudian keluar dari persembunyiannya dengan tenang, membuat Ju-hyuk tiba-tiba merasa sangat lelah setelah menghadapi rentetan kejadian aneh dan menegangkan dalam waktu singkat. Ia mulai meragukan keputusannya untuk masuk ke menara berbahaya itu, namun sadar tak ada jalan lain baginya. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, John menawarkan untuk kembali ke asalnya, namun kemudian meminta izin untuk menonton televisi, sesuatu yang sudah lama tak ia lihat. Ju-hyuk mengizinkannya dengan senang hati. Melihat John yang tampak tenang di ruang tamu, perlahan rasa sepi yang selama ini dirasakan Ju-hyuk mulai hilang. Meski hanya makhluk yang dipanggil, kehadiran sosok itu membuatnya merasa lebih tenang, seolah ia tak lagi berjalan sendirian menghadapi semua kesulitan. Sementara itu, di dalam hati John pun tersimpan tekad kuat, ia akan membalas dendam atas semua kesedihan yang pernah dialaminya, dan melindungi orang yang kini menjadi tuannya. Sinar fajar menyelinap masuk ke dalam kamar saat alarm berdering nyaring tepat pukul 8 pagi. Bong Ju-hyuk terbangun dengan berat, lalu segera memeriksa keberadaan sosok yang baru saja ia panggil. Ia teringat batas waktu manifestasi yang hanya berlangsung 6 jam, dan tak lama kemudian layar notifikasi sistem menyala, mengonfirmasi bahwa John Korsak telah dikembalikan ke tempat asalnya. Ju-hyuk menghela napas lega,
menyadari bahwa ia sepertinya tertidur lelap tanpa menyadari kapan sosok itu pergi. Ia segera bangkit berdiri, menyadari bahwa hari ini adalah hari di mana ia harus mulai bekerja dan berusaha mengubah nasibnya. Suara siaran berita dari televisi memecah kesunyian ruangan, melaporkan kejadian pembunuhan mengerikan yang terjadi di kantor lembaga pinjaman ilegal bernama Smile Cash di kawasan Jongno-gu, Seoul. Mendengar nama tempat itu, tubuh Ju Hyuk menegang kaku, itu persis kantor tempat penagih utang yang datang kemarin bekerja. Berita itu terus berlanjut, menyebutkan bahwa 3 orang korban ditemukan tewas dengan kepala terputus, dan hal yang paling mengejutkan adalah setiap kepala korban dihiasi dengan pita merah. Pikiran Ju Hyuk seketika melayang pada bayangan masa lalu John Korsak, pada kebiasaan anehnya yang selalu mengikat pita merah di kepala setiap korbannya. Ia teringat senyum dingin dan keahlian mematikan sosok pembunuh itu, serta janji yang pernah diucapkannya. Rasa takut bercampur kaget menyergap seluruh tubuhnya, ia baru saja menyadari sepenuhnya siapa sosok yang telah ia panggil dan berikan perintah kemarin, seorang pembunuh berantai yang kejam dan psikopat yang kini telah melenyapkan orang-orang yang mengancam nyawanya.